Penguasa Kuil Surgawi, Bab 467. Saudaraku, ada apa? Heidi menyadari ada yang tidak beres dengan Xiao Tians dan bertanya dengan cemas. Tapi Xiao Tians masih menatap kosong ke arah matahari terbit di langit yang jauh. Kaisar Hitam kemudian mengikuti pandangan mata Xiao Tians dan melihat ke atas. Tapi Kaisar Hitam tidak bisa melihat apapun. Bukankah itu matahari? Ada apa? Apakah ada yang salah? Kaisar Hitam terus mengerutkan keningnya. Dan saat ini, semakin banyak orang yang melihat ke atas. Setelah Xiao Tians memperhatikan beberapa saat, dia menahan keterkejutan di hatinya dan berkata kepada Heidi, "Saudari, jika tidak ada orang kuat yang mengikuti jalan kaisar sejati, mereka akan dipromosikan menjadi ratu manusia, dan akan ada lingkaran cahaya matahari di belakang mereka, kan?" Heidi mengerutkan kening dan mengangguk dan berkata, "Ya, ada apa? Bukankah kita semua seperti itu? Yang Xia, Kong Chang, dan Bibi, mereka bertiga semuanya bisa memadatkan matahari." Xiao Tians bersenandung, menelan, dan berkata dengan kaget, "Kalau begitu, katakan padaku, apakah ada kemungkinan matahari besar di langit ini sebenarnya dipadatkan oleh orang yang berkuasa? Sebuah patung, orang yang paling berkuasa itu kita bahkan tidak bisa membayangkannya." Saat Heidi mendengar ini, tubuhnya gemetar hebat dan mulutnya terbuka lebar. Pada saat ini, Liu Ce, Tai Yin, Mo Qiu, Mo Qian dan lainnya juga tiba-tiba memadatkan lingkaran cahaya matahari. Kemudian semua orang menemukan bahwa lingkaran cahaya matahari besar yang berkumpul di sekitar mereka tampak tidak jauh berbeda dengan matahari besar yang sebenarnya di langit. Heidi membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata dengan sangat tidak percaya, "Tidak, itu tidak mungkin kan? Itu matahari, saudaraku, seberapa besar matahari? Lebih besar dari dunia kita." Pada saat ini, bukan hanya Kaisar Hitam yang tidak mempercayainya, tetapi semua orang yang hadir juga tidak dapat mempercayainya di dalam hati mereka. Lagi pula, jika tebakan Xiao Tians benar, kebenarannya akan terlalu menakutkan. Ini sangat menakutkan sehingga tidak dapat dibayangkan. Xiao Tians tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu hanya lelucon. Jangan dianggap serius. Ayo pergi. Ayo kembali ke Xia Jing dulu. Senior Mo Qiu, kembali ke medan perang di luar wilayah." "Tidak." Mo Qiu mengangguk, mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Tians, lalu pergi dengan beberapa orang kuat. Xiao Tians, sebaliknya, membawa orang-orang lainnya dan bergegas ke bandara dan naik pesawat kembali ke Xia Jing. Di pesawat, An, Zan, Kill, dan Destroy, termasuk Kaisar Hitam, tidak bisa tenang untuk kembali ke Xia Jing. Meskipun mereka keluar belum lama ini, setiap orang mengalami hidup dan mati beberapa kali. Jadi semua orang merasa bahwa waktu yang sangat lama telah berlalu. Jadi tiba-tiba, begitu semua orang naik pesawat, An, Zan, Lu, Mi dan yang lainnya mulai menghubungi orang-orang Xia Jing. Di medan perang di luar wilayah, Tuan Xing juga mulai mengatur agar Qian Nian membawa Yin Chaoge dan Leng Yijun kembali ke Xia Jing. Tapi Xiao Tians masih menatap cerahnya matahari di langit di luar jendela. Mungkin semua orang mengira dia hanya membayangkannya saja, dan ide itu gila. Tapi menurutnya tidak. Apakah itu benar-benar tidak mungkin? Di dunia ini, ada lautan hitam di bawah tanah. Jadi, bukankah matahari besar di langit bisa menjadi penjelmaan orang kuat? Masih banyak hal yang belum diketahui di dunia ini. Dan orang yang kuat tidak boleh membatasi pemikirannya hanya karena pandangan dunianya yang diketahui. Lalu, bagaimana caranya agar Anda bisa menjadi lebih kuat? Setelah Xiao Tians melihatnya sebentar, dia kembali berkonsentrasi. Terlepas dari apakah tebakannya benar atau tidak, dia mengingat hal ini terlebih dahulu. Yang paling penting sekarang adalah pulang. Ya, pulang ke rumah. Beberapa hari telah berlalu sejak terakhir kali dia meninggalkan Xia Jing. Xiao Xiao tumbuh dewasa hari demi hari. Tetapi sebagai seorang ayah, dia semakin jarang menghabiskan waktu bersama Xiao Xiao. Bertarung lagi dan lagi, setiap kali Xiao Tians berpikir itu hampir cukup, faktanya akan memberitahunya bahwa itu masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar keinginan Xiao Tians untuk tinggal di rumah, tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk tinggal bersama Gao Weiwei dan Xiao Xiao. Dia masih harus keluar dan bertarung. Kelelahan, tidak ada yang tahu, Xiao Tians sudah sangat lelah. Misalnya, kali ini, dia ingin kembali dan tinggal beberapa hari lagi, tetapi pada dasarnya itu tidak realistis. Departemen Perang Singa sudah berperang, dan dia tidak bisa tinggal lama sebelum dia harus pergi ke Perang Singa Departemen. Teruslah berjuang, dan mungkin kali ini Tianxia, bahkan 5 dinasti, atau penjaga aturan harus mengirim orang-orang kuat ke Departemen Perang Singa untuk berpartisipasi dalam perang. Bagaimanapun, situasi telah berkembang sejauh ini sehingga bukan lagi urusan Departemen Perang Singa. Selain itu, selain urusan Departemen Perang Singa, ada juga urusan alam kaisar sejati. Alam kaisar sejati tempat kaisar pembunuh Ken Nian sebelumnya hanyalah salah satunya. Sekarang malapetaka Departemen Perang Singa telah tiba, maka sisa alam kaisar Dao sejati yang belum dibuka harus segera dibuka. Ada juga kuil surgawi generasi pertama. Selain kaisar pembunuh, mereka juga harus mencari posisi 3 raja surgawi yang tersisa, An, Mi, dan Zan. Satu demi satu menunggu Xiao Tians melakukan,
berpartisipasi, memutuskan, dan bertarung. Jadi tidak ada waktu sebenarnya untuk istirahat. Ini tidak lebih dari kunjungan singkat. Faktanya, hal terpenting yang harus dilakukan Xiao Tian saat ini adalah ke medan perang di luar wilayah, memimpin lebih dari 3.000 saudara dari kuil Tianshan untuk terus mempersiapkan perang. Puan Xing juga melihat kelelahan di antara alis Xiao Tians, jadi dia berinisiatif pergi ke Tianxia daripada pergi ke medan perang di luar wilayah. Bagaimanapun, Tuan Xing adalah orang yang periang. Kali ini yang ingin dilakukan Tuan Xing adalah pergi ke medan perang di luar wilayah untuk melihat apakah Tang Yun dapat digantikan sehingga Tang Yun dapat pulang dan bersatu kembali dengan Xiao Tians dan yang lainnya. Faktanya, masuk akal jika Xiao Tians dan Departemen Perang Tianxia meraih kemenangan besar dalam segala aspek kali ini. Kekuatan tempur setiap orang telah meningkat beberapa kali lipat, dan takdir nasional Departemen Perang Tianxia juga semakin terakumulasi. Tapi setelah semua orang hanya bersemangat sebentar, mereka semua terdiam. Di pesawat besar itu, tidak ada satupun pakar terkemuka dari Departemen Perang Tianxia yang berbicara. Semua orang duduk dengan tenang, karena pada saat ini, mereka semua juga mengetahui berita di dunia nyata. Ketika mereka berada di domain Kaisar Sejati, 4 raja manusia dari Departemen Perang Singa pergi ke Xiajing, tetapi mereka dihancurkan oleh Wahyu Kongchang. Kemudian seluruh Departemen Perang Tianxia memulai persiapan dengan standar tertinggi. Persiapan yang gila. Sekarang Kongchang bertanggung jawab atas Xiajing, sementara Tang Yun dan Yang Xia, 2 ahli tingkat raja, telah pergi ke medan perang di luar wilayah untuk membangun garis pertahanan di luar perbatasan Departemen Perang Tianxia dan bersiap untuk perang. Semua orang sibuk dan bersiap dengan gugup. Jadi pada saat ini, semua orang berkuasa di pesawat itu terdiam. Waktu berlalu dengan lambat, dan beberapa jam lagi segera berlalu. Sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia akhirnya tiba di Xiajing. Di bandara Xiajing, Xiao Tians, Heidi dan yang lainnya turun dari pesawat. Tentu saja, mereka yang menyapa mereka semuanya adalah kerabat. Gao Weiwei, Xiao Xiao, Dao Chen, Yin Chaoge, Leng Yijun, Qian Mian, dan Dongfang Qianqian semuanya bergegas untuk menyambut semua orang. Kaisar Hitam menghampiri Dao Chen dengan sangat dingin. Leng Yijun, Qian Mian, Dongfang Qianqian, dan Yin Chaoge juga segera melemparkan diri ke pelukan perang kegelapan dan pembunuh. Tidak ada yang berkata apa-apa, dan mata beberapa wanita menjadi merah saat melihat pria lelah itu kembali setelah perjalanan jauh. Xiao Tians berjalan ke arah Gao Weiwei sambil tersenyum, menatap Gao Weiwei dan tersenyum dan berkata, "Dengar, sudah kubilang, tidak apa-apa, aku akan kembali dengan selamat. Hanya saja, maaf, aku membuatmu menunggu sekian lama." Gao Weiwei mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Xiao Tians, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, tidak perlu meminta maaf padaku. Aku istrimu, kamu sedang pergi berkelahi, jadi aku akan membantumu mengambil jaga rumahmu." "Xiao Xiao, apakah kamu tidak senang melihat ayah?" "Hah, mengapa kamu tidak membiarkan ayah segera memelukmu?" Setelah Gao Weiwei mengucapkan beberapa patah kata kepada Xiao Tians, dia menundukkan kepalanya dan menyentuh kepala kecilnya dan berkata dengan senyum. "Ayah, ayah, tentu saja aku bahagia. Ayah, peluk aku." Xiao Xiao sangat gembira, tidak ada yang bisa membuatnya lebih bahagia daripada saat Xiao Tians kembali. Saat Xiao Xiao berbicara, dia tersenyum dan membuka tangannya ke arah Xiao Tians. Ekspresi polos di wajahnya, perasaan ini, adalah kebahagiaan. Xiao Tians secara alami dapat melihat sekilas perasaan merindukannya di hati Xiao Xiao. Hanya saja putrinya, Xiao Tians, sangat peka sejak dia masih kecil, dan itu sangat masuk akal. Xiao Xin sangat merindukan Xiao Tians, tapi dia jarang menunjukkannya di depan Gao Weiwei. Yah, ini sama saja ketika dia berada di depan Xiao Tians saat ini. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, berjongkok, memeluk tubuh kecil itu, lalu mencium sisi wajah kecil itu dengan lembut. "Xiao Xiao, maafkan aku, ayah selalu keluar dan tidak bisa tinggal bersamamu untuk waktu yang lama." Mata Xiao Tians juga sedikit merah. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan tersenyum di wajah Xiao Tians, menciumnya beberapa kali, dan berkata sambil terkikik, "Tidak apa-apa, ayah adalah pahlawan yang tak tertandingi, pahlawan kecil. Jika ayah ingin sibuk, sibuklah saja. Sekarang, Xiao Xiao ada di rumah, menunggu ayahnya bersama ibu." Xiao Tians mengangguk dengan berat. Dia menjemput Xiao Xiao. Xiao Tians memegangi Xiao Tians, dan Gao Weiwei meringkuk di samping Xiao Tians. Dia mengulurkan tangannya untuk memegang lengan Xiao Tians dengan lembut, dan berjalan menuju kerumunan bersama Xiao Tians. Xiao Tians menghampiri Anzan, Heidi, dan yang lainnya dan berkata, "Pergi ke rumah kita malam ini dan mari kita semua berkumpul dan makan." Keluarga Tang telah membuat pengaturan. Oke, semua orang mengangguk setuju. Kemudian Xiao Tians membawa Xiao Xiao dan Gao Weiwei ke Liu Ce dan Qin Wu dan berkata, "Tetua pertama dan tetua kedua, ayo kembali dulu." Qin Wu memandang Xiao Tians dengan mata yang sangat rumit, dan mengangguk dengan sedikit kelembapan di mata lamanya dan berkata, "Baiklah, kalian kembali dulu, jangan terburu-buru tentang Departemen Perang. Tians, tinggal di rumah, istirahat beberapa hari lagi." Xiao Tians terdiam beberapa saat dan berkata, "Tidak,
situasinya mendesak, Tetua Agung, mari kita mengadakan pertemuan besok. Ketika Qin Wu masih ingin mengatakan sesuatu, Xiao Tian sudah membawa semua orang pergi. Untuk sesaat, Qin Wu, Liu Che dan orang-orang tua dari Departemen Perang Tianxia melihat sosok mereka yang pergi dengan perasaan campur aduk di hati mereka. Karena ini seharusnya menjadi sesuatu yang dapat mereka pikul, tetapi sekarang, generasi mudalah yang terus-menerus berjuang, dan mereka semakin tidak dapat membantu. Bab 468. Qin Wu, Tetua Agung dari Departemen Perang Tianxia, tidak tahan memikirkan bandara di Xiajing ini. Beberapa bulan yang lalu, ketika dia berada dalam kondisi paling putus asa dan siap untuk melakukan ekspedisi secara langsung, Xiao Tians memanggilnya, lalu menggantikannya dan pergi ke medan perang di luar wilayah untuk menyelamatkannya sendirian di garis hidup dan mati. Dan peperangan yang terjadi berturut-turut terus berlanjut hingga hari ini. Setelah bertempur di luar wilayah, bertempurlah di dalam wilayah, dan kemudian bertempur di luar wilayah setelah bertempur di dalam wilayah. Sekte-sekte di dalam wilayah tersebut ditindas satu demi satu, dan departemen perang di luar wilayah tersebut diserang satu demi satu. Dapat dikatakan bahwa Tianxia mampu mencapai situasi ini karena pertempuran kejam satu demi satu. Tidak ada yang mengetahui kesulitan ini lebih baik daripada Qin Wu, Liu Che dan yang lainnya. Dan kalian harus tahu kalau Xiao Tians masih muda, dan dia masih memiliki istri dan anak perempuan. Setiap kali Qin Wu, Liu Che, Zhu Di dan yang lainnya melihat Xiao Tians, mereka, generasi tua dari pria kuat, akan merasa sangat bersalah. Di dalam hati mereka, ada juga An, Lu, Mi dan lain-lain. Mereka juga masih sangat muda, bahkan mereka baru saja menikah, hanya karena perang. Mereka baru saja menikah dan harus meninggalkan istri mereka untuk pergi berperang bahkan tanpa melangsungkan pernikahan. Aku merasa sangat tidak nyaman. Qin Wu mengepalkan tinjunya dengan keras, merasakan kemarahan yang sangat tercekik di dalam hatinya. Kemudian dia tidak bisa menahannya lagi, mencabut pedang panjang dari pinggangnya, dan menghantam tanah dengan satu pedang sebuah retakan panjang tercipta dengan keras. Liu Che, Zhu Di, dan lainnya juga mengepalkan tangan mereka erat-erat pada saat ini. Pada saat ini, kelompok orang tua di Departemen Perang Tianxia telah menjadi sangat kuat. Di bawah asuhan Xiao Tians, kesembilan dari mereka memiliki lingkaran cahaya matahari yang mengembun 9 lingkaran. Setelah beberapa saat, Qin Wu menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling ke arah saudara-saudara tua di sekitarnya. Qin Wu berkata dengan suara yang dalam, semuanya, kita ada 9 sekarang. Belum lagi berkah dari kekayaan nasional Departemen Perang Tianxia, mereka telah mengumpulkan 9 lingkaran-lingkaran cahaya matahari besar, dan mereka sudah dianggap sebagai raja manusia setengah langkah teratas. Dan jika kita menambahkan berkah takdir nasional dari Departemen Perang Tianxia, dengan peringkat kita, tingkat berkah takdir nasional pasti akan lebih besar. Dalam hal ini, bahkan jika kita tidak dapat mencapai kekuatan tempur tingkat Raja Manusia yang sebenarnya, itu tidak jauh berbeda dengan Raja Manusia terlemah di tahap awal. Dengan kata lain, dengan berkah memobilisasi takdir nasional, kita semua bisa digunakan sebagai tahap awal Raja Manusia. Mulai sekarang, kita akan membantu mereka bertarung lebih banyak. Kita tidak bisa selalu membiarkan mereka terburu-buru. Ke depan, Qin Wu saat dia berbicara, dia melepaskan momentumnya sendiri. Dan dia sendiri adalah komandan pertama Departemen Perang Tianxia, setelah mendapatkan bonus keberuntungan nasional. Belum lagi yang lain, Qin Wu, orang yang paling diberkati dan berkuasa berdasarkan nasib negaranya, momentumnya sendiri telah benar-benar mencapai kekuatan tempur Raja Manusia Purba. Liu Che dan yang lainnya lebih lemah, tapi mereka juga bisa dianggap sebagai Raja Manusia terlemah. Tapi bahkan Raja Manusia yang paling lemah pun, dia juga Raja Manusia. Ni, Che, kali ini, Xiao Tians dan sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia mencapai kemajuan besar di domain Kaisar Sejati. Sebagian besar dari orang-orang ini terhubung dengan takdir nasional Tianxia, jadi setelah terobosan mereka, takdir nasional Departemen Perang Tianxia juga mendapat tanggapan. Misalnya, 2 jam yang lalu, ketika Xiao Tians memimpin mereka semua keluar dari domain Kaisar Sejati, kekayaan nasional Departemen Perang Tianxia meningkat hampir 2 kali lipat. Nasib bangsa pada puncak dinasti menjadi semakin mendalam dan kokoh. Setengah jam kemudian, di ruang rahasia Kong Chang, Dekan Lama Akademi Seji, di markas besar Departemen Perang Xiajing, Mo Qian, Kong Xuan dan 2 pejabat senior Akademi Mo lainnya sedang duduk dan melapor ke Kong Chang. 3 hari yang lalu, Kong Chang pecah dan membunuh 4 raja manusia dari Departemen Perang Singa oleh 1 orang. Mo Qian dan Kong Xuan juga mengetahuinya. Namun mereka tidak kaget sama sekali, karena mereka sudah lama mengetahui bahwa dekan mereka sangat berkuasa, dan itu tidak sesederhana kelihatannya. Pada saat ini, di ruang rahasia, Kong Chang merasa rumit di hatinya ketika dia melihat 3 orang kuat Mo Yuan yang telah mencapai puncak tahap tengah Kaisar Sejati, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan manusia setengah langkah. Tingkat Raja, dan yang telah memadatkan lingkaran cahaya 9 lingkaran matahari. Saat berikutnya, Mo Qian berbicara kepada Kong Chang dengan beberapa pemikiran yang rumit, Dekan tua, kali ini di domain Kaisar Sejati, di bawah asuhan Xiao Tians, kami. Di Akademi Seji kami, tidak ada satupun ahli top. Kematian,
dan semua orang telah menerima peningkatan besar. Mo Qian merasa sangat rumit, begitu pula Kong Xuan. Kali ini dia menerobos ke puncak tahap tengah kaisar sejati, dan itu adalah bantuan Xiao Tians. Kong Chang menghela nafas dan berkata, "Yah, saya tidak menyangka bahwa berbagai kekuatan di wilayah Tianxia akhirnya akan bersatu dalam bentuk seperti itu." Bagus, bagus. Setelah Kong Chang selesai berbicara, dia melihat ke arah Kong Xuan dan berkata, "Kong Xuan, tujuanmu selanjutnya adalah berusaha menembus tahap akhir kaisar sejati secepat mungkin. Sudah sangat sulit bagi kaisar sejatimu untuk berubah secara drastis. Termasuk yang dipimpin oleh Mo Qiu. Hal yang sama berlaku untuk Zero. Saat aku mengatakan itu, apakah kamu mengerti maksudku?" Kong Xuan terdiam setelah mendengar ini. Dia sebenarnya sedang mempelajari cara membangkitkan cara kekaisarannya sendiri baru-baru ini. Hanya saja dia tidak bisa melakukannya. Sepertinya dia tidak punya peluang. Setelah Kong Xuan terdiam beberapa saat, dia menatap Kong Chang dan berkata, "Baiklah, Din, dalam hati saya sebenarnya mengerti bahwa jalan kekaisaran sebenarnya adalah satu-satunya, bukan?" Kong Chang tidak berkata apa-apa. Kong Xuan mengangguk pada dirinya sendiri dan pergi. Dia sudah mengerti di dalam hatinya bahwa jika Imperial Dao muncul di dunia ini, itu harus menjadi satu-satunya, dan Imperial Dao yang dibangunkan oleh Xiao Tians masih menjadi Overlord Dao teratas di dalamnya. Sangat kuat, di dunia ini, Kaisar memilih Xiao Tians. Setelah Kong Xuan pergi, Kong Chang berkata dengan suara rendah, "Sebenarnya kamu salah. Bukan karena jalan kekaisaran adalah satu-satunya, tetapi keberuntungan dunia ini. Ia tidak dapat lagi mendukung jalan kekaisaran yang kedua. Aku masih lebih baik daripada Tang Yun. Itu adalah kesalahan, tapi sekarang tampaknya pilihan dan pengaturan Tang Yun mungkin." Yang tepat, Kong Chang menatap punggung Kong Xuan di luar ruang rahasia dan bergumam, "Sama seperti Xuaner, jika kamu terbangun dengan cara kekaisaran, apakah kamu dapat melakukan apa yang dilakukan Xiao Tians? Untuk bangkit sendiri tanpa mengandalkan Akademi Seji, mengintegrasikan bagian dalam dan luar domain, akan sulit bagimu untuk melakukan apa yang dilakukan Xiao Tians." Semua orang kuat di Departemen Perang Tianxia membuat pengaturan mereka sendiri. Penatua Agung Qin Wu dan yang lainnya pergi untuk mengadakan pertemuan perang berikutnya tanpa henti, dan mereka tidak berani membuang waktu untuk mempersiapkannya. Sekelompok ahli top dari Sekte Liang juga dibagi menjadi dua tim di bawah kepemimpinan Taiyin. Satu tim pergi ke medan perang di luar wilayah untuk menemukan Yang Xia, dan tim lainnya kembali ke markas Sekte Liang untuk mempersiapkan perang. Di pihak Akademi Seji, Kong Chang terus bertanggung jawab atas Xia Jing, dan Mo Qian serta yang lainnya kembali ke Akademi Seji. Setelah mereka kembali kali ini, mereka berencana untuk mengungkap semua rahasia di Akademi Seji. Kekacauan besar akan terjadi, dan semua pihak di Departemen Perang Tianxia telah memulai persiapan intensif. Namun, saat semua orang bersiap, Xiao Tians dan yang lainnya juga kembali ke keluarga Tang. Saudara-saudara ini telah berpisah selama beberapa hari dan akhirnya bersatu kembali pergi ke medan perang masing-masing lagi. Jadi selama istirahat yang jarang terjadi ini, Xiao Tians tidak memanggil semua orang lagi. Setelah semua orang makan bersama, mereka bubar. Xiao Tians menemani Gao Weiwei dan Xiao Xiao, pembunuhan perang rahasia dan Kaisar Hitam juga pergi. Di balik bukit belakang keluarga Tang, Kaisar Hitam dan Dao Chen berdiri bersama. Bahkan ketika dia sedang beristirahat, Kaisar Hitam masih mengenakan jubah perang dengan pedang di pinggangnya pada tahap awal tubuhnya. Dao Chen merasakan aura Kaisar Hitam, dan merasakan pahit sekaligus bahagia di dalam hatinya. Setelah semua emosi di dalam hatinya terkondensasi, semuanya berubah menjadi banyak kerumitan. Untuk sesaat, Dao Chen menatap Heidi, tapi tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada yang lain, hanya saja Dao Chen tiba-tiba merasakannya saat ini. Tiba-tiba, aku merasa gadis yang selama ini dilindunginya di medan perang di luar wilayah tiba-tiba telah tumbuh dewasa dan tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Teror dari cara Kaisar sejati, serta kecepatan peningkatannya yang sangat cepat, ditunjukkan dengan sempurna oleh Kaisar Hitam. Bayangkan saja jika Xiao Tians tidak ada, maka Kaisar Hitam akan menjadi jenius terbaik di dunia yang mengikuti jalur Kaisar sejati. Dan Dewi yang tiada taranya adalah rekan tahunnya, dan Dao Chen dipenuhi dengan emosi untuk sementara waktu. Dao Chen tidak berkata apa-apa. Heidi memandang Dao Chen dan tiba-tiba tersenyum, "Hei, Pak Tua, kamu tidak bisa mengalahkanku sekarang. Bagaimana kalau biarkan aku melindungimu di masa depan?" Dao Chen tersenyum genit dan berkata, "Aku akan bekerja keras untuk dipromosikan ke level Raja Manusia secepat mungkin. Tidak apa-apa di sini, kamu di luar sana, jadi lindungi dirimu sendiri." Dao Chen berhenti sejenak saat dia berbicara, dan kemudian melanjutkan, "Saya berencana untuk pergi mencari kakak laki-laki saya. Kakak laki-laki saya akan segera dipromosikan menjadi Raja Manusia. Saya akan pergi ke sana dan melihat-lihat." Kaisar Hitam mengangguk dan bertanya, "Apakah ini dunia gelap di bawah markas penjaga aturan?" Dao Chen terkejut, memandang Heidi dengan sedikit terkejut dan bertanya, "Tahukah kamu?" Kaisar Hitam tersenyum menawan dan berkata, "Baiklah, perhatikan keselamatanmu. Ada beberapa kaisar kegelapan setingkat manusia di sana. Jika ada masalah, ingatlah untuk memberitahuku."
Aku akan menyelamatkanmu, bisik Heidi dalam hatinya. Tentu saja, dia prihatin dengan wajah Dao Chen, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Faktanya, meskipun Kaisar Hitam tidak mengatakannya, Dao Chen mengetahuinya di dalam hatinya. Agak memalukan, rekan Tao-nya menjadi lebih kuat darinya dengan begitu cepat. Lagi pula, ketika Kaisar Hitam pergi terakhir kali, dia bersumpah kepada Kaisar Hitam bahwa dia akan melindunginya, tetapi tidak butuh waktu lama untuk melakukan yang sebaliknya. Heidi menarik napas dalam-dalam dan melihat ke kejauhan, lalu berkata di jalan yang sepi, ayo jalan-jalan. Dao Chen mengangguk, lalu dia mengikuti Kaisar Hei dan berjalan menuju kejauhan. Heidi sangat tinggi, meskipun Dao Chen juga tingginya sekitar 1,8 meter, berdiri di depan Heidi, dia masih terlihat agak rendah. Saat berjalan bersama Heidi di jalan terpencil, jantung Dao Chen berdebar kencang. Dia begitu dekat dengan Heidi dan dia bisa mencium aroma Heidi terakhir kali Heidi menciumnya cintamu padanya. Biarkan Dao Chen jatuh sepenuhnya. Dan sekarang dia telah lama terpisah dari Kaisar Hitam, Kaisar Hitam telah mengalami beberapa krisis hidup dan mati. Jadi sejujurnya, saat dia bersama Heidi sekarang, Dao Chen benar-benar ingin memegang tangan Heidi. Hanya saja, dia tidak berani. Sepertinya dia tidak pernah bisa membantu Kaisar Hei lagi setelah Kaisar Hei menerobos kaca jendela bersamanya. Dan setelah beberapa krisis hidup dan mati, Dao Chen menemukan bahwa Kaisar Hitam saat ini juga telah berubah. Meskipun Kaisar Hitam masih mengenakan jubah Tao, Kaisar Hitam tampak lebih cantik. Temperamen dingin di tubuhnya menjadi lebih kuat saat dia menembus tahap akhir Kaisar sejati dan memiliki kekuatan tempur manusia. Raja, kulitnya lebih baik. Keseluruhan orang itu luar biasa. Hanya saja Dao Chen merasa malu memegang tangan Heidi, dan Heidi juga merasakan hal yang sama. Meski kekuatan tempurnya telah mencapai level Raja Manusia, tapi begitu wanita seperti Heidi jatuh cinta, begitu dia menerima perkataan pria di dalam hatinya. Dia akan melakukannya sampai mati. Nah, kurangnya inisiatif Dao Chen saat ini membuat Heidi merasa gugup. Hanya saja jarak keduanya semakin dekat seiring berjalannya waktu. Aku ingin memelukmu, bukan? Dao Chen tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Detak jantung Heidi sangat-sangat cepat. Dia tampak riang dan acuh tak acuh, tetapi jika menyangkut urusan cintanya sendiri, dia akan sama pemalunya dengan gadis-gadis lain. Yah, setelah beberapa saat, detak jantung Heidi bertambah cepat, wajah cantiknya memerah, dan dia mengangguk. Meski suara Heidi sangat kecil, Dao Chen tetap mendengarnya. Dao Chen tidak mempedulikan apapun lagi, karena besok mereka berdua akan berpisah lagi, maka saat berikutnya, Dao Chen mengerahkan seluruh keberaniannya dan memeluknya. Hiduplah Kaisar Hitam. Hanya saja Heidi sedikit lebih tinggi dari Dao Chen, jadi Dao Chen tidak terlalu memegangi Heidi. Akan lebih baik untuk mengatakan bahwa itu adalah Heidi, seorang wanita cantik, memegang Dao Chen. Di kediaman klan Dongfang di tepi Xia-Jing, Zhan Ye masih mengenakan jubah perangnya, diam-diam memegang tangan Dongfang Qian-Qian dan berjalan di dalam klan timur. Hanya ada sedikit orang di klan timur, dan tidak ada yang datang mengganggu dua di antaranya. Dan sekarang setelah Zhan dan Dongfang Qian-Qian menikah, klan Dewa Perang dan klan Dongfang telah bersatu sepenuhnya. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Zhan bertanya pada Dongfang Qian-Qian sambil menariknya ke depan. Yah, itu bagus. Kamu bertarung di medan perang, jadi jangan khawatirkan aku. Aku baik-baik saja, ayahku ada di sini, dan saudari Wei Wei ada di sini. Kata Dongfang Qian-Qian dengan sangat lembut. Dan saat berikutnya, tepat ketika Zhan hendak melanjutkan berbicara dengan Oriental Qian-Qian, tiba-tiba tanpa sadar Dongfang Qian-Qian menutupi dadanya dan mulai muntah-muntah. Zhan terkejut dan segera bertanya kepada Dongfang Qian-Qian dengan cemas, Qian-Qian. Ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Setelah muntah beberapa kali, Dongfang Qian-Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia mendengar pertanyaan Zhan. Kemudian Dongfang Qian-Qian mengertakkan gigi, menatap Zhan dan berkata, saya juga berada di puncak level Kaisar. Saudara Zhan, saya bagaimana bisakah kamu mudah sakit? Zhan bertanya tanpa sadar, bagaimana cara Anda membayarnya kembali? Dongfang Qian-Qian terus menggigit bibirnya, menundukkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Zhan, dan berkata dengan penuh cinta, saudara Zhan. Hah, Zhan memandang Dongfang Qian-Qian dengan bingung. Dongfang Qian-Qian memandang Zhan dan berkata sambil tersenyum bahagia, Aku hamil, kami punya anak. Zhan tertegun, dan kemudian bosnya membuka mulutnya, merasa sangat gembira. Bersambung,